Jelang Piala AFF 2026, Hertman racik formula terbaik Timnas Indonesia. Harapan besar kembali menyelimuti sepak bola Indonesia. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada akhir Juli hingga Agustus mendatang, optimisme para pendukung Garuda terus meningkat. Setelah bertahun-tahun menjadi penantang utama di kawasan Asia Tenggara tanpa pernah berhasil mengangkat trofi juara, kini publik mulai percaya bahwa kesempatan emas itu kembali hadir. Di balik meningkatnya optimisme tersebut, perhatian utama tertuju kepada sosok pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hertman. Juru taktik asal Inggris yang memiliki pengalaman melatih di level internasional itu kini sedang mempersiapkan sebuah proyek besar. Targetnya jelas dan tidak bisa ditawar, membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tugas tersebut tentu tidak mudah. Indonesia memiliki sejarah panjang di turnamen ini, namun selalu gagal pada momen-momen krusial. 6 kali mencapai partai final tanpa mampu mengangkat trofi menjadi catatan yang masih membekas dalam ingatan para pecinta sepak bola tanah air. Karena itulah Hertman datang dengan pendekatan yang berbeda. Sejak awal masa kepemimpinannya, ia tidak hanya fokus membangun tim yang kuat secara individu, tetapi juga berusaha menciptakan identitas permainan yang jelas. Baginya, kesuksesan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemain, melainkan juga oleh sistem permainan yang mampu memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai laporan dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta menunjukkan bahwa Hertman sedang bekerja keras merancang formula terbaik bagi skuad Garuda. Berbagai eksperimen dilakukan. Beragam simulasi diterapkan. Semua itu dilakukan demi menemukan kombinasi yang paling efektif sebelum turnamen dimulai. Menariknya, fokus Hertman tidak hanya tertuju pada aspek fisik. Memang benar bahwa kebugaran pemain menjadi salah satu prioritas utama. Namun di balik latihan fisik yang berat, terdapat proses taktis yang jauh lebih kompleks. Sang pelatih ingin seluruh pemain memahami berbagai skenario pertandingan yang mungkin terjadi selama turnamen berlangsung. Hal tersebut mulai terlihat dalam laga internal yang digelar di Stadion Madia Jakarta. Dalam pertandingan tersebut, Hertman membagi skuad menjadi 2 tim yang menggunakan pendekatan berbeda. Tim merah bermain dengan formasi 4-3-3, sementara tim putih menggunakan pola 3-4-3. Sekilas keputusan itu terlihat sederhana. Namun sebenarnya terdapat filosofi besar di balik eksperimen tersebut. Formasi 4-3-3 dirancang untuk mengembangkan kemampuan tim dalam menguasai bola. Melalui pola ini, pemain dituntut untuk membangun serangan secara sabar, mengontrol tempo permainan, serta memanfaatkan ruang yang tersedia. Sebaliknya, formasi 3-4-3 digunakan untuk melatih kemampuan transisi cepat. Dalam skema ini, pemain harus mampu bergerak agresif ketika merebut bola dan segera mengubah situasi bertahan menjadi serangan berbahaya. 2 pendekatan tersebut sengaja diuji secara bersamaan. Hertman memahami bahwa setiap lawan di Piala AFF memiliki karakteristik berbeda. Ada tim yang cenderung bermain bertahan dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Ada pula tim yang berani menekan sejak awal pertandingan. Karena itulah Timnas Indonesia tidak boleh bergantung pada satu pola permainan saja. Sang pelatih ingin timnya memiliki lebih dari satu solusi. Jika strategi utama tidak berjalan sesuai rencana, maka pemain harus mampu beradaptasi dengan cepat menggunakan pendekatan lain. Inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep plan A dan plan B. Dalam sepak bola modern, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu faktor pembeda antara tim biasa dan tim juara. Hertman tampaknya ingin memastikan bahwa Indonesia memiliki fleksibilitas tersebut. Tidak berhenti pada urusan formasi, eksperimen lain juga mulai terlihat di lapangan latihan.
Beberapa pemain yang selama ini dikenal sebagai bek sayap ternyata mulai dicoba pada posisi berbeda. Langkah ini sempat membuat banyak pihak terkejut. Nama seperti Mateu Bakker dan Shane Patinama yang identik dengan posisi wingback kiri dilaporkan mulai dimainkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Sementara itu, Fajar Faturrahman juga dicoba menempati posisi bek tengah kanan. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut tim pelatih, sepak bola Asia Tenggara saat ini berkembang sangat cepat. Banyak tim memiliki pemain sayap yang gesit dan mengandalkan kecepatan untuk membongkar pertahanan lawan. Dengan menempatkan pemain yang memiliki mobilitas tinggi di jantung pertahanan, Hertman berharap lini belakang Indonesia mampu merespons situasi tersebut dengan lebih baik. Selain itu, bek-bek yang memiliki pengalaman bermain di area sayap biasanya lebih nyaman membawa bola dan membantu proses pembangunan serangan dari belakang. Artinya, eksperimen ini bukan hanya bertujuan memperkuat pertahanan, tetapi juga meningkatkan kualitas distribusi bola sejak fase awal permainan. Langkah inovatif lainnya terlihat dari metode latihan yang diterapkan Hertman. Dalam salah satu sesi latihan, para pemain terlihat berlatih menggunakan beberapa garis merah yang dibuat khusus di sekitar area tengah lapangan. Banyak yang awalnya mengira garis tersebut hanya alat bantu biasa. Namun ternyata terdapat tujuan taktis yang sangat spesifik di balik penggunaannya. Garis-garis tersebut berfungsi sebagai panduan visual bagi pemain untuk menjaga struktur tim tetap kompak. Ketika bertahan, pemain diarahkan untuk menjaga posisi agar tetap tinggi. Strategi ini memungkinkan Indonesia menerapkan high defensive line atau garis pertahanan tinggi. Dengan pendekatan tersebut, lawan akan lebih sulit menemukan ruang di belakang pertahanan Indonesia. Selain itu, peluang untuk menjebak lawan dalam posisi offside juga menjadi lebih besar. Sementara saat menyerang, garis-garis tersebut membantu pemain menjaga jarak antar lini agar tetap ideal. Dalam sepak bola modern, jarak antar lini sangat penting. Jika terlalu jauh, tim akan kesulitan membangun serangan. Jika terlalu dekat, ruang gerak pemain menjadi terbatas. Melalui latihan tersebut, Hertman ingin memastikan bahwa setiap pemain memahami posisi terbaik mereka dalam berbagai situasi pertandingan. Pendekatan yang sangat detail ini menunjukkan keseriusan sang pelatih dalam mempersiapkan tim. Tidak heran jika banyak pemain mengaku mendapatkan pengalaman baru selama mengikuti program latihan yang dipimpinnya. Menjelang Piala AFF 2026, satu hal yang juga menarik perhatian adalah komposisi pemain yang akan menjadi tulang punggung tim. Berbeda dengan agenda FIFA Matchday atau kualifikasi Piala Dunia yang memungkinkan kehadiran banyak pemain diaspora, turnamen AFF memiliki karakter yang berbeda. Karena berlangsung di luar kalender FIFA, tidak semua klub luar negeri wajib melepas pemain mereka. Akibatnya, Hertman diperkirakan akan lebih banyak mengandalkan pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Kondisi ini justru membuka peluang besar bagi talenta-talenta lokal untuk menunjukkan kemampuan mereka. Banyak pemain yang selama ini tampil konsisten di kompetisi domestik kini memiliki kesempatan emas untuk menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Meski demikian, beberapa pemain yang berkarir di luar negeri masih berpeluang memperkuat tim apabila mendapatkan izin dari klub masing-masing. Salah satu nama yang disebut memiliki peluang bergabung adalah Marcelino Ferdinand. Kehadiran pemain kreatif seperti Marcelino tentu akan memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi Indonesia. Namun terlepas dari siapa saja yang nantinya masuk skuad akhir, Hertman tampaknya ingin membangun tim yang tidak bergantung pada satu individu. Ia lebih memilih menciptakan sistem permainan yang kuat sehingga setiap pemain mampu berkontribusi sesuai perannya. Setelah menyelesaikan fase awal pemusatan latihan di Jakarta dan menjalani agenda FIFA Matchday, Timnas Indonesia masih memiliki tahapan penting berikutnya. Pada awal Juli mendatang, skuad Garuda dijadwalkan menjalani pemusatan latihan lanjutan di Bali. Program ini disebut akan berlangsung selama kurang lebih 20 hari. Berbeda dengan TC sebelumnya yang lebih berfokus pada evaluasi pemain dan pengenalan sistem, TC di Bali akan menjadi fase pembentukan akhir tim. Intensitas latihan diperkirakan meningkat drastis. Fokus utama akan diberikan pada peningkatan daya tahan fisik,
pemantapan taktik, serta penguatan mental bertanding. Disinilah Hertman akan mulai menentukan siapa saja pemain yang benar-benar siap berjuang di Piala AFF. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang dipersiapkan dengan sangat serius. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada pendekatan instan. Setiap detail diperhatikan demi satu tujuan besar, mengakhiri penantian panjang dan membawa pulang trofi AFF yang selama ini selalu menjadi impian jutaan pendukung Garuda. Kini publik hanya bisa menunggu bagaimana formula racikan John Hertman diterjemahkan di atas lapangan. Jika seluruh program yang telah disusun berjalan sesuai rencana, Indonesia memiliki alasan kuat untuk menatap turnamen dengan penuh optimisme. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, timnas Indonesia tidak hanya memiliki pemain-pemain berkualitas, tetapi juga pelatih dengan visi yang jelas, sistem yang matang, dan strategi yang dirancang secara detail. Mampukah formula baru John Hertman mematahkan kutukan runner-up dan membawa Garuda terbang menuju puncak Asia Tenggara? Jawabannya akan segera terungkap ketika Piala AFF 2026 resmi dimulai. Namun satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini sedang bergerak menuju era baru yang menjanjikan, dan seluruh pecinta sepak bola tanah air berharap perjalanan kali ini akan berakhir dengan sejarah yang selama ini dinantikan.